Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Adik-adik sekalian, siswa kelas 6 Ilmu Keagamaan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang macam-macam am dan kaidah-kaidah am. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan kepada adik sekalian. Minggu yang lalu telah saya sampaikan evaluasi dan rekap kegiatan KBM kita. Dengan harapan rekap dan evaluasi itu menjadikan pendorong stimulan bagi adik sekalian untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan kita dalam KBM, lebih meningkatkan kehadiran, melaksanakan tugas, dan melaksanakan kegiatan penilaian dengan baik. Baiklah adik sekalian, pada bagian pertama ini saya akan menyampaikan tentang macam-macam lafadz am. Salah satu di antara lafadz am itu adalah lafadz am yang ditahsis. Artinya, lafadz yang menunjukkan kepada keumuman makna yang terkandung dari lafadz tersebut. Akan tetapi ditahsis dengan lafadz lain yang terdapat dalam dalil lain, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Contoh, dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-228. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang diceraikan memiliki masa iddah 3 kali suci atau 3 kali haid. Adik sekalian, masih ingatkah dengan pelajaran yang sebelumnya yaitu tentang bentuk-bentuk lafadz am? Dalam ayat ini ada lafadz yang menunjukkan tentang keumuman, yaitu al-mutallaqat. Kenapa? Karena al-mutallaqat ini berbentuk jama ditakrif dengan alif lam. Sehingga secara umum ayat ini menjelaskan semua perempuan, istri yang diceraikan, ditalak oleh suami, masa iddahnya adalah 3 kali suci. Apakah pengertiannya seperti itu? Ternyata dalam ayat lain ada tahsis terhadap ayat ini, yaitu dalam surat At-Tolak ayat yang keempat. Allah berfirman, Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum nirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashur. Bahwa wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Begitu juga dalam ayat ini, perempuan, istri yang ditalak dan dia dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Yang kedua, adik sekalian, tentang kaidah-kaidah am. Para ulama telah memberikan definisi atau memberikan kaidah-kaidah am berbagai macam. Di antara kaidah am yang paling populer adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Satu ungkapan itu didasarkan kepada keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Apa artinya? Bahwa kaidah ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat melakukan perjalanan di tengah laut dan pada waktu itu sudah waktunya tiba untuk melakukan sholat, sedangkan para sahabat membawa air tawar yang jumlahnya sedikit. Pada saat itu, kondisi seperti itu, merasa kebingungan. Apakah boleh air laut itu dipakai untuk berwudu? Kenapa? Karena kalau air yang jumlahnya sedikit ini dipakai untuk minum, maka tidak bisa untuk wudu. Begitu juga kalau dipakai untuk berwudu, maka tidak ada air lain untuk diminum. Maka hal ini disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah memberikan jawaban. Jawabannya itu adalah bahwa air laut itu hukumnya adalah suci mensucikan, artinya
air laut itu bisa dipakaikan untuk berwudu. Maka dengan kaidah ini dipahami bahwa keungkapan itu berdasarkan keumuman, bukan pada kekhususan. Dalam kasus itu kekhususannya apa? Yaitu air tawarnya jumlahnya sedikit. Berarti ini dipahami bahwa air laut itu secara umum hukumnya adalah suci dan mensucikan, bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk taharah. Tidak melihat kepada kalau jumlahnya sedikit itu menjadi suci, kalau jumlah banyak air tawarnya maka menjadi tidak suci.